Saudara, menyambung video yang saya rilis 2 minggu lalu tentang sebab-sebab orang takut berbisnis. Yang jelas itu ada hubungan terkait dengan merubah pola atau cara berpikir orang, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang hanya berpendidikan menengah saja. Saudara, dalam video ini saya akan mengekspos satu tema lagi, yaitu bagaimana memanfaatkan potensi diri untuk menciptakan atau membuka lapangan kerja khusus bagi diri sendiri dan lebih bagus untuk orang lain juga. Saudara, fakta yang kita hadapi akhir-akhir ini yaitu semakin hari lapangan kerja semakin sulit didapatkan. Jumlah pencari kerja tidak seimbang atau bahkan berbanding terbalik. Misalnya formasi kerja hanya satu orang yang dibutuhkan. Pencari kerja yang datang ratusan bahkan sudah mencapai ribuan. Angka pengangguran semakin membengkak, dibarengi lagi dengan oknum birokrat yang korup atau cenderung memperkaya diri sendiri. Lalu muncul pertanyaannya, apa daya rakyat jelata, rakyat kecil yang tanpa daya ini? Saudara, daripada saya berteori yang panjang-panjang dan rumit-rumit, lalu tidak disimak oleh subscriber sekalian, maka sebaiknya saya mengekspos pengalaman saya secara pribadi. Ketika saya berumur 7 tahun, ibu kandung atau wanita yang melahirkan saya meninggal. Kami 6 orang bersaudara yang masih kecil-kecil, dan ketika umur 10 tahun ayahku meninggal lagi dan kami dititipkan hidup pada kakek dan nenek. Singkat cerita, setelah tamat pendidikan menengah, saya tidak punya uang untuk berpendidikan tinggi dan harus menjual tenaga pada orang untuk sesuap nasi dan mengumpulkan modal untuk berbisnis. Aset awal yang saya miliki adalah sebidang tanah bersertifikat dan ukuran luasnya dikatakan cukup. Itu adalah hasil kerja keras saya jual tenaga pada orang lain. Saya mengajukan permohonan pinjaman modal usaha ke Bank BRI dan jaminan atau agunannya adalah sertifikat tanah yang telah saya miliki. Seminggu kemudian permohonan saya dikabulkan dan modal usaha yang saya dapatkan dari pihak bank cukup dan bahkan lebih, dan jangka waktu pengembaliannya adalah 10 tahun. Tetapi karena saya pikir kelemahan, saya hanya minta 7 tahun saja. Lebih cepat, lebih bagus supaya saya mengajukan lagi jika saya gagal. Pikiran saya seperti itu. Lalu bisnis apa atau usaha apa yang saya kerjakan atau lakoni? Awal saya berbisnis adalah perdagangan antar pulau akan hasil-hasil perkebunan seperti bawang merah, bawang putih, kayu cendana, asam, gula aren, dan peternakan sapi serta peternakan ayam. Dalam waktu 7 tahun, sebelum 7 tahun, dalam 5 tahun saya sudah kembalikan modal dan omset yang saya peroleh 2 kali lipat modal yang saya pinjam dari bank, sehingga pihak bank menawarkan saya modal yang 10 kali lipat. Tapi saya waktu itu belum menerima karena saya ingin melanjutkan pendidikan tinggi di bidang manajemen sumber daya, dan saya selesaikan kuliah saya melanjutkan bisnis saya dengan skala yang lebih besar dengan bantuan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia. Fasilitas pendukung seperti kendaraan, rumah, bangunan, gudang, dan perhotelan dan restoran dan lain-lain sebagainya itu sudah lebih dari cukup dan telah mempekerjakan lebih dari 2.000 orang karyawan
Artinya banyak mulut, banyak jeruk yang saya harus beri makan setelah mereka memberikan tenaganya untuk saya. Dan outlet atau cabang-cabang usaha yang saya miliki adalah karyawan hasil binaan saya sendiri. Saya tidak merekrut orang dari luar untuk menjadi karyawan saya di outlet atau cabang-cabang yang saya telah bangun, tapi itu karyawan saya sendiri yang saya bina. Saya berikan modal dan mereka sudah berkembang sendiri, dan ya akhir-akhir ini banyak yang sudah berhasil dan menyamai apa yang saya miliki. Saya juga merasa bangga bahwa saya bisa mendidik orang menjadi usahawan dan mempekerjakan orang lain juga, seperti dulu saya mempekerjakan mereka bagi diri saya sendiri. Sekarang ini sudah mencapai usia senja, saya tidak kerja lagi ya. Saya mau ke luar negeri, tinggal saja saya beli tiket, naik pesawat, nginap di hotel, kembali lagi mau jalan kemana saja suka-sukanya saya. Mau buat apa lagi, hidup sudah berkecukupan, sudah merasa puas dengan apa yang saya telah dapati dari sejak muda. Oleh karena itu judul video saya beri nama Sukses di Usia yang Muda. Saya waktu sukses itu belum berkeluarga, masih single. Saya berkeluarga dalam usia yang cukup mapan, dan anak-anak saya juga sudah berhasil seperti saya, dan keluarga yang saya bina juga, mereka juga sudah berhasil hasil kerja keras saya dari sejak masa muda saya. Itu saudara-saudara, saya mau katakan bahwa potensi dari dalam diri manusia itu adalah berkreativitas dan berpotensi memiliki kemauan. Kalau seseorang tidak mau dipaksa bagaimanapun, tetap dia tidak akan jadi manusia. Dia tetap akan kuli di orang sampai dengan dia tua dan meninggal. Tetapi kalau dia mau kerja apa saja, modal itu kita bisa kumpulkan, asal jangan sudah kawin, sudah punya anak baru mau berusaha. Itu that is too late, itu terlalu terlambat saudara-saudaraku. Kalau mau sukses itu saat usia masih muda dan masih single. Jangan masih single, hidup masih morat-marit, berkeluarga, punya anak, lalu tidak tahu mau buat apa. Pikiran buntu, kreativitas mati. Seseorang punya kreativitas mati setelah dia berkeluarga. Mau bangun keluarga atau mau bangun bisnis. Bisnis dan keluarga itu harus pisahkan. Business is business, family is family. Jangan kamu gabung bisnis dengan keluarga, jalan sama-sama, tidak akan berhasil. Bagi yang ingin mengikuti jejak saya menyarankan tolong simak video-video saya. Jangan lupa komen, subscribe, dan share ke teman-teman, khususnya anak muda. Kalau orang tua jangan share, percuma saja. Ini didikan yang luar biasa. Pengalaman pribadi lebih berharga dari pendidikan tinggi. Sekian dan sampai jumpa lagi.